Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini berjumpa kembali dengan saya di hari Minggu, dan kita tetap beribadah secara online sampai ada pengumuman lebih lanjut. Namun sebelum ini kita akan berdoa. Saya undang Bapak, Ibu, adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami telah melihat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami tahu pengharapan kami ada di dalam Kristus, dan Tuhan yang sendiri menuntunlah kaki langkah kami dimanapun kami berada. Bapa di surga, diberkatilah jemaat Tuhan yang mendengarkan pada hari Minggu ini. Kiranya damai Kristus berlimpah-limpah dan mereka boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Jemaat Tuhan yang luar biasa, minggu pertama ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang berbeda. Kenapa saya berkata dengan berbeda? Karena kita harus menatap masa depan kita sesuai dengan perspektifnya Alkitab. Walaupun keadaan tidak menjadi baik, tetapi pengharapan di dalam Kristus memberi kekuatan bagi kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sau atau jangkar yang kuat. Saat perahu bersandar pada suatu tujuan, hal yang pertama yang harus dikerjakan adalah menurunkan jangkar atau sau tersebut. Jangkar berguna supaya kapal tidak berpindah dari posisinya yang disebabkan oleh angin, gelombang, dan arus air. Jangkar itu harus kuat menahan perahu. Walau diterpa angin dan gelombang, perahu tersebut bergoncang. Namun sang nahkoda tidak pernah khawatir karena dia percaya jangkar itu yang menahannya. Hidup ini diumpamakan sebagai perahu yang mengarungi sebuah lautan dengan suatu tujuan. Tujuan itu adalah keselamatan jiwa kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa menghadapi gelombang yang kecil, gelombang yang besar. Ada badai yang kecil dan badai yang besar, angin kecil dan angin besar. Bahkan arus di lautan mempengaruhi juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gelombang kehidupan bisa saja kita artikan bahwa kehidupan kita itu banyak menghadapi persoalan-persoalan, entah itu kesehatan kita, entah itu keuangan kita, entah itu keluarga kita, entah itu hubungan kita sesama. Hari ini kita selalu ditakutkan dengan kata positif. Kalau kita mendengar kata positif, di beberapa kalangan hal itu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Karena hari-hari ini negara atau beberapa negara sedang melakukan tes swab untuk mengetahui keadaan kesehatan kita. Hasil tes swab kita mungkin positif, tetapi bukan akhir dari segalanya. Mungkin kita di PHK, atau memiliki keluarga yang kurang harmonis, keuangan yang morat-marit. Tetapi percayalah, ada satu pengharapan yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia akan membuka jalan bagi setiap permasalahan hidup kita. Kekasih-kasih Kristus, mari kita tetap semangat memandang ke depan di tahun 2021. Badai yang begitu besarnya, kalau kita undang Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan kita, maka Dia akan mengendalikan semuanya itu. Amin. Sakitmu, Tuhan akan sembuhkan. Keluargamu yang berantakan, Tuhan akan pulihkan. Ekonomimu diberkati, jalan buntumu
Tuhan akan bukakan, asal kita menambatkan jangkar itu ke dalam firman Tuhan. Jangkar kehidupan itu kita harus lemparkan ke dalam, supaya perahu kita tidak bergeser atau berpindah dari tempat semulanya. Memang ada gelombang-gelombang atau riak-riak kehidupan, tetapi itu merupakan satu bumbu kehidupan. Dan kita tetap percaya pada saat kita menambahkan sau kita dalam-dalam, pengharapan kita dalam-dalam, maka gelombang sebesar apapun kita tetap percaya. Karena apa? Sau atau jangkar yang kuat menopang, menahan kita dari terpaan angin, gelombang sebesar apapun. Saya bacakan bagi kita semua di dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Perhatikan Bapak Ibu, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Janji-janji Tuhan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita percaya akan firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kaki kita, yang akan melewati setiap gelombang-gelombang kehidupan bersama dengan Tuhan. Itulah pengharapan kita di dalam Kristus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Perhatikan, kita semuanya, saudara-saudara, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Dan Mazmur berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Tidak ada jalan keluar di dalam hidup ini yang mengandalkan manusia, kekuatan diri sendiri, yang mengandalkan kekuatan orang lain. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dikatakan di dalam Yeremia. Dan Daud belajar dari kehidupannya, bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Mengapa hari-hari ini kita merasa tertekan? Mengapa gelombang kehidupan itu silih berganti? Coba perhatikan, keluarga kita diombang-ambingkan, kesehatan kita diombang-ambing, keuangan kita diombang-ambingkan, karena kita tidak melemparkan sau itu ke dalam lautan yang begitu dalamnya. Kita tidak menempatkan pengharapan kita kepada Allah yang begitu dalamnya. Dan Daud berkata, berharaplah kepada Allah. 3 kali Daud mengatakan di dalam Mazmur, berharaplah kepada Allah. Bukan berharap kepada kekuatanmu, kepada depositmu, kepada pendetamu sekalipun, kepada orang tuamu. Dan Alkitab mengajarkan memasuki tahun 2021, berharaplah kepada Allah. Amin. Dan kita tidak lagi boleh mengandalkan kekuatan, ilmu yang kita punya, usaha dagang kita punya. Tidak lagi menjadi jaminan. Alkitab menegaskan, mengapa engkau tertekan di dalam ekonomimu? Mengapa engkau tertekan di dalam banyak perkara? Mengapa engkau selalu mengalami banyak gelombang-gelombang kehidupan? Karena kita tidak lagi menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah, jangan kepada manusia. Mungkin manusia bisa mengecewakan. Yesaya mengatakan jangan berharap pada manusia. Firman Tuhan sangat menegaskan, jangan pernah berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan
sebagai apakah ia dapat dianggap. Sekali lagi firman Tuhan menekankan, jangan berharap pada manusia. Manusia dapat mengecewakan. Amin. Atau kepada situasi. Kita selalu berharap situasi semakin hari semakin baik. Kita berharap satu waktu pasti akan keadaan lebih baik. Kita selalu berharap. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana harapan hidup kita itu kita lemparkan, kita tambatkan pada sau yang begitu kuatnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di dalam Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat jelas tahun ini adalah tahun yang penuh pengharapan, yaitu tahun kita bersandar penuh kepada Tuhan, bukan bersandar kepada keadaan, berharap vaksin akan memulihkan keadaan kita, tetapi hanya sementara. Berharaplah kepada Tuhan. Ada satu tulisan yang begitu menarik perhatian saya, bahwa segala sesuatu di dalam pengetahuannya Allah, segala sesuatu di dalam pengendaliannya Allah. Bukankah virus adalah segala sesuatu? Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Virus vaksin atau virus COVID-19 ada, itu sepengetahuan Allah, dikendalikan, dan Allah mampu mengendalikan semuanya itu. Bukankah firman Tuhan mengatakan, jangan pernah berharap kepada manusia, kepada pikiran manusia, kepada hasil-hasilnya, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Dialah mempunyai segalanya. Dia mengetahui keadaan kita, keadaan dunia, pandemi COVID-19. Dia mengetahui semuanya. Apakah keadaanmu hari ini murat-marit dia tidak mengetahuinya? Tuhan mengetahuinya. Kalau kita menambatkan sau itu dalam-dalam, maka gelombang walaupun menggeserkan kapal, tetapi kita tidak pernah meninggalkan posisi kita yang semula. Masih mengikuti saya semuanya? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada cerita tentang Yusuf. Yusuf memiliki kesempatan untuk menarik jangkar pengharapannya, untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi ia tidak membiarkannya jangkar itu tertarik keluar. Dia tetap membiarkan jangkar itu tetap ada di dalam dasar yang kokoh tersebut. Kalau saudara melihat peristiwa atau cerita tentang Yusuf, bagaimana Yusuf oleh saudara-saudaranya dijual, saudara, ke Mesir pada usia 17 tahun. Karena mimpinya yang dia sampaikan ke dalam keluarga besarnya itu menyakitkan hati di dalam keluarga besarnya. Di dalam Kejadian 37 ayat 6 dikatakan firman Tuhan, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ayat yang ke-9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Pengharapannya kokoh. Dia bermimpi tentang hal-hal yang jauh di depannya, yang Tuhan berikan. Andai saja Yusuf tidak memegang
pengharapannya tersebut. Maka mungkin pada saat dia dibuang di Mesir dan dia berjaya di Mesir selama 20 tahun, ia meninggalkan keluarganya. Di usia 17 tahun dia dijual ke orang-orang Midian, ke orang-orang Mesir. Dan pada umur 30 tahun, ketika ia menghadap Firaun, Yusuf diberi mandat untuk mengelola Mesir dengan baik. Diberi kepercayaan untuk mengelola selama 7 tahun. Dia pandai mengelolanya. Hasil tanahnya bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan. Di tahun 7 tahun berikutnya adalah 7 tahun masa kesusahan, di mana saudara-saudaranya dari Israel datang ke Mesir untuk membeli hasil-hasil pertanian. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Belajar dari kehidupan Yusuf saat dia memegang janji Tuhan, dia tidak melepaskan pengharapannya yang dia lemparkan begitu dalam kepada Tuhan. Dan seringkali kita melupakan janji Tuhan, dan kita seringkali mengangkat jangkar kita dan membiarkan hidup kita diombang-ambingkan dengan keadaan dunia, diombang-ambingkan dengan beberapa pengajaran, diombang-ambingkan dengan kesulitan-kesulitan dunia. Tuhan Yesus mengajarkan, biarlah kita senantiasa berpegang kepada firman Tuhan. Zakaria mengatakan, orang yang berharap kepada Tuhan akan dipulihkan keadaannya 2 kali lipat. Saudara, biarkan hidup kita di dalam tahanan pengharapan kepada Allah. Kalau seorang tahanan, dia tidak bisa lari kemana-mana, saudara. Amin. Dia tetap terikat. Dia tetap terkunci. Dia tetap berharap. Dan dikatakan, I declare, Tuhan sendiri declare, that I will render double unto thee. Tuhan akan membalaskan 2 kali lipat. Cerita tentang Yusuf, bagaimana ia memiliki kesempatan untuk menarik jangkar pengharapannya untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi dia tetap membiarkan jangkar tersebut tetap pada posisinya. Ada kesempatan untuk Yusuf membalas dendam bagi saudara-saudaranya untuk dihukum. Tetapi itu tidak dilakukannya. Ada kesempatan untuk kita membalas bagi orang-orang yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita, istri kita, anak kita, bahkan orang tua dan orang yang terdekat sekalipun. Ada kesempatan untuk kita membalas. Tetapi firman Tuhan mengajarkan melalui peristiwa Yusuf bahwa Yusuf tetap melekatkan atau membiarkan saunya ada pada tempatnya. Bukankah hal itu yang diajarkan oleh Kristus? Dalam keadaan sesulit apapun, jangan engkau tarik sau itu, maka engkau akan bergeser dan mudah diombang-ambingkan di dalam dunia ini. Apabila engkau menarik sau tersebut dari tempatnya, maka engkau akan hilang di telan gelombang dunia ini. Biarlah kau letakkan
pengharapanmu di dalam Kristus kuat-kuat hari ini. Kekasih-kasih Kristus, semuanya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita ada di dalam Kristus, dan Tuhan pasti membalasnya 2 kali lipat. Kiranya Tuhan memberkati hari Minggu kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara mempersiapkan semuanya. Kita bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan tentang pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Tuhan, ajar kami tetap senantiasa berharap kepada Tuhan. Sebelum ini Tuhan, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin hamba-Mu. Kuduskan dan sucikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apakah saudara mempersiapkan roti dan anggur atau semacam penggantinya yang telah dipersiapkan? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang yang sudah lahir baru dan anak-anak di bawah usia 12 tahun. Jangan mengambil roti dan anggur perjamuan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita minum dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Semuanya ini mengingatkan kami akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mengadakan perjamuan ini dengan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk negeri ini, negeri Indonesia. Tuhan pakai pemimpin kami, Pak Presiden dan wakilnya, serta seluruh jajaran para menteri dan gubernur, semuanya yang terlibat, bahkan TNI dan Polri. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka di dalam mengatasi, di dalam mengelola bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bangkit dari keterpurukan, bangsa yang hebat, bangsa yang penuh dengan kedamaian. Tuhan berikan kemampuan kepada para pemimpin kami. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang bekerja dengan keras menolong orang-orang yang sakit, mengalami virus COVID-19
COVID-19. Tuhan tolong mereka, beri kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kemampuan mereka supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyaknya Tuhan. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang terkena virus COVID-19. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan mereka di dalam masa-masa kritis mereka. Tuhan tetap menghibur keluarganya, bahkan menghibur pribadinya. Roh Kudus menjamak turun campur di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Kami melihat segala kebaikan Tuhan di negeri Indonesia ini. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah negeri ini. Diberikan kemampuan yang luar biasa untuk keluar dari segala masalah bencana ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, kami serahkan seluruh pemerintahan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat yang beribadah secara online. Tuhan juga jamah mereka. Biarlah pengharapan mereka labuhkan ke dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berikan kemampuan untuk mereka bertahan. Berikan kemampuan mereka untuk menjadi sehat dan kuat menghadapi keadaan seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kepandaian kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan menurunkan berkat bagi kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus, tinggallah di rumahmu masing-masing sampai pada masa kesesakan ini berakhir. Biar engkau berharap kepada Tuhan yang dapat membawa jalan, memberikan jalan keluar, yang dapat memberikan engkau perlindungan. Kiranya Allah Bapa kita di surga mencurahkan segala berkat-Nya berlimpah-limpah di dalam keluargamu, usaha dan pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupanmu. Bahkan pertolongan daripada Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus-Mu ada bagi kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.